Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidus sadat wa ala alihi wa sahbihi udil fadaili wal karamat. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan untuk materi pengajiannya adalah kitab Wasiatul Mustafa yang merupakan karangan daripada Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Namun sebelum pengajian ini kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada pertama muassis dari SDNU, yang kedua kita khususkan kepada pengarang kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wazwaji wa dzurriyyati wa ali baiti ajmain. Assalamu asis hadhil madrasah wa muallif hadzal kitab Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Ya. Kemarin kita telah mengkaji tentang muqaddimah, kemudian mengkonsumsi barang-barang yang halal itu akibatnya apa? Begitu pula dengan mengkonsumsi barang yang syubhat dan juga mengkonsumsi barang-barang yang haram. Untuk selanjutnya yang kita bahas adalah tentang bab wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun utawi fasal suwiji. Faslun utawi iki ku fasal suwiji fil wudu'i iku tetap ing dalam nerakan wudu was sholati lan sholawat. Was sholati lan sholat. Qala dawu an nabiyyu sinten Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, alaihi iku tetap ing atase Nabi as-sholatu utawi tambahi rahmat wassalamu lan keselamatan. Ya aliyu he Ali, ya aliyu he Ali, istaksi ngatokno siro, istaksi ngatokno siro, isbagol wudu'i ing nyempurnaaken wudu, isbagol wudu'i ing nyempurnaaken wudu, fa innahu mongko sak temene isbagol wudu syatrul imani iku setengah piro, itu setengah iman. Syatrul imani iku setengah iman. Faida tawaddu'ta mongko ing dalem nalikane wudu sapa sira. Faida tawaddu'ta mongko ing dalem nalikane wudu sapa sira. Fala tusrif mongko aja ngliwati wates sapa sira. Fala tusrif mongko aja ngliwati wates sira fil ma'i ing dalem gunakaken banyu. Fil ma'i ing dalem gunakaken banyu. Faida faragta mongko ing dalem nalikane rampung sapa sira. Faida faragta mongko ing dalem nalikane rampung sapa sira. Min tuhrin saking sesuci, min tuhrin saking sesuci. Faqra mongko maca sira, faqra mongko maca sira. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ing surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Mim ba'di ghusil qadamaini saking ing dalem sawuse mbaso sikil loro. Mim ba'di ghusil qadamaini saking ing dalem sawuse mbaso sikil loro. Maca ping pira? Asyra marratin kelawan 10 pira-pira ambalan. Asyra marratin kelawan 10 pira-pira ambalan. Yufarrij mongko bakal ngilangaken, yufarrij mongko bakal ngilangaken Allahu sinten Allah maka ing susah sira.
pasal tentang wudu dan sholat. Nabi Muhammad SAW pernah berpesan kepada sahabat Ali, wahai Ali, berusahalah engkau dalam menyempurnakan wudu. Ya. Menyempurnakan wudu itu baik sunnahnya, rukun-rukunnya maupun wajibnya itu semuanya dilakukan. Bahkan ketika kita wudu itu dianjurkan juga untuk membaca doanya setiap kali ketika kita membasuh ataupun mengusap anggota tubuh kita. Hal tersebut sudah dijelaskan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Misalnya ketika membasuh muka, ya, apa yang kita baca? Ya. Allahumma bayyid wajhi yauma tabiyyadul wujuh wa taswadul wujuh. Itu pula dengan membasuh tangan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian karena apa? Karena melakukan kesempurnaan wudu itu sebagian daripada iman. Jika wudu kita tidak sempurna atau ada salah satu syarat atau rukun yang tidak terpenuhi, maka akibatnya adalah sholatnya tidak sah dan tidak bisa diterima. Contohnya dalam mengucapkan niat sendiri yang kita ketahui, ya. Kalau di kalangan Syafi'iyah adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Untuk berwudu, ya, niat sendiri merupakan rukun daripada wudu yang harus dilakukan ketika membasuh muka, ya, membasuh muka yang pertama, bukan ketika sebelum membasuh muka ataupun sebelum berkumur. Jadi ketika membasuh muka itulah kita melafalkan niat. Jika hal tersebut tidak kita lakukan, maka otomatis wudunya tidak sah. Faidah tawadhu'ta fala tusrifil ma'i. Kemudian Nabi juga berpesan, janganlah engkau berlebihan dalam menggunakan air, ya. Ini mengajarkan kita untuk berbuat untuk hidup sehat. Faidah faragta min tuhrin, dan ketika kita selesai bersuci, ya, setelah membasuh kaki, maka kita dianjurkan untuk membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar, yaitu surat Al-Qadar. Berapa kali? 10 kali, ya. 10 kali. Faedahnya apa sih? Yufarrijullahu hammaka, maka Allah akan menghilangkan segala bentuk kesusahan kita. Kemudian kita lanjutkan, ya Ali, he Ali, idza faragta ing dalem nalikane rampung sapa sira minat taharati saking sesuci, fakhudh mongko ngalapo sira ma'an ing banyu, wamsah lan ngusapo sira biadaika kelawan tangan loro sira, rokobataka ing gulu sira, wakul lan ngucap sira subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Thummangdur, ya. Thummangdur, mongko nulin ningalono sira ilal audhi maring bumi. Wakul lan ngucap sira asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Fa innaman mongko sak temene wong qala kang ngucap sapa man hadza ing ikilah donga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Ghafara mongko ngapura Allahu sinten Allah lahu maring man kulla saghiratin ing saben-saben dosa cilik
Kula saghiratin ing saben-saben dosa cilik wa kabiratin lan saben-saben dosa gede. Ya. Selanjutnya pesan Nabi Muhammad kepada sahabat Ali adalah, wahai Ali, jika engkau selesai dalam bersuci, maka ambillah air. Kemudian usapkanlah lehermu dan ucapkanlah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaika. Jadi ketika selesai berwudu, maka kita dianjurkan untuk mengambil air, kemudian kita usapkan ke leher dan membaca doa tersebut, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Kemudian setelah mengusap leher, apa yang kita lakukan? Kita diperintahkan untuk melihat ke bumi atau ke tanah dan mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Apa sih faedahnya ketika kita mengucapkan dua doa tersebut? Ya, Allah akan mengampuni segala bentuk dosa kita, baik dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Ya. Selanjutnya, ya Ali yuhe Ali, ya Ali yuhe Ali, innal malaikata sak temene piro-piro malaikate Allah. Innal malaikata sak temene piro-piro malaikate Allah yastaghfiruna iku padha njaluk sepuro, iku padha njalukno sepuro sapa al malaikah lil insani maring manungsa madama ing dalam selagine langgeng sapa insan ala taharatin iku tetep ing atase sesuci, ala taharatin iku tetep ing atase sesuci, walam yahdas lan selagine durung hadas sapa insan. Ya, selanjutnya adalah keutamaan daripada orang yang suka melanggengkan bersuci atau melanggengkan untuk selalu berwudu. Jadi batal wudu lagi, ya. Bahwa sesungguhnya malaikat Allah akan selalu memintakan ampun kepada seseorang yang mau melanggengkan untuk suci, ya. Artinya ketika dia berhadas maka segera berwudu. Lah, itu dari situlah malaikat Allah akan memintakan ampun kepadanya selagi dia bersuci dan belum berhadas. Ya Ali he Ali, ya Ali he Ali, man utawi sapane wong iltasala iku adus sapa man yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumat, yaumul jumu'ati ing dalem dina Jumat, ghafara mongko ngapura Allahu sinten Allah lahu maring man ma ing dosa bainal jumu'ati ing dalem antarane Jumat ilal jumu'ati maling Jumat weneh, wa ja'ala lan dateaken sinten Allah dalika ing mangkono irtisal, dalika ing mangkono irtisal atau huslun sawaban ing ganjaran fi qabrihi ing dalem kuburan iman, wasakulalan ngabotaken apa dalik ala mizanihi ing atase timbangane man. Ya, pesan Nabi Muhammad selanjutnya adalah tentang keutamaan mandi sholat Jumat, ya, khususnya bagi yang laki-laki, ya. Ya, ketika datang hari Jumat, maka ketika mau berangkat sholat Jumat itu hendaknya segera mandi. Nah, kesunatan mandi sholat Jumat sendiri itu adalah dimulai setelah subuh, itu ya. Sudah mendapatkan kesunatannya.
Ya, Nabi Muhammad berpesan kepada sahabat Ali, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Dosa yang kapan? Dosa antara Jumat ini dengan Jumat yang selanjutnya, ya. Jadi dosa Jumat hari ini sampai Jumat yang selanjutnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala 7 hari, ya. Wa ja'ala dzalika tsawaban. Selain itu juga Allah akan menjadikan pahala daripada mandi Jumat itu pahala besok yang bisa membantu kita di alam kubur. Kemudian tidak itu juga, pahala daripada mandi sholat Jumat itu bisa memberatkan timbangan kita besok ketika di yaumul mizan. Itu ada 3 faedah yang sangat bermanfaat bagi kita ketika kita mau melaksanakan sunnahnya Nabi, ya. Dalam hal ini adalah mandi sholat Jumat. Yang pertama tadi dosanya diampuni. Yang kedua adalah bisa menolong kita ketika di alam kubur, dan ketika di akhirat adalah memberatkan pada timbangan di yaumil mizan. Ya Ali, he Ali, ya Ali, he Ali, alaika natapono siro, alaika natapono siro bisiwaki kelawan gunaaken siwak, bisiwaki kelawan gunaaken siwak, fafihi mongko iku tetep ing dalam siwak arbaatun utawi papat wa isruna lan 20, arbaatun utawi papat wa isruna lan 20 fadilatan apane keutamaane fiddini ing dalam agama wal badani lan awak, fiddini ing dalam agama wal badani lan awak. Nah, pesan Nabi selanjutnya yaitu kesunatan untuk mempergunakan siwak. Nabi pernah berpesan, wahai Ali, istiqomahkanlah kamu untuk mempergunakan siwak, karena di dalam mempergunakan siwak itu ada 24 keutamaan, baik keutamaan di dalam agama ataupun dalam kacamata kesehatan, ya. Zaman Nabi dulu memang nggak ada yang namanya sikat gigi. Yang digunakan adalah alternatifnya adalah memakai siwak, ya. Siwak sendiri itu biasanya menggunakan kayu arok. Namun jika memang tidak punya, diperbolehkan mempergunakan sesuatu yang kasar, ya, seperti kain. Ya, di dalam kitab Lubabul Hadis sendiri dijelaskan kalau tidak diperbolehkan menggunakan dalam bersiwak adalah menggunakan kayu pring ori, ya. Itu tidak diperbolehkan. Dan juga batangnya kemangi itu juga. Kalau di kitabnya dijelaskan roihana itu, ya. Roihana itu sesuatu yang pahit tapi baunya wangi, ya. Tidak lain adalah kemangi tadi itu, ya. 2 itu berarti, ya, yang tidak diperbolehkan. Selain itu diperbolehkan. Biasanya menggunakan kain, pucuknya pakaian ini biasanya, ya. Selain itu juga siwak itu dianjurkan di asyadu istihbaban, sangat dianjurkan kesunatannya itu ada di 3 tempat, ya. Yang pertama indal qiyami, ketika kita bangun dari tidur. Ya, itu kan mulutnya bau sekali, ya. Makanya dianjurkan untuk menyikat gigi. Dan itu sudah hampir kita lakukan setiap hari. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Lah itu kan merupakan kesunatan. Jadi kita menyikat gigi pada waktu pagi hari itu termasuk sebuah kesunatan. Yang kedua, yang dianjurkan lagi adalah indal qiyami lis shalah. Ketika hendak melaksanakan sholat itu juga dianjurkan, ya. Terus yang terakhir adalah inda taghayyurul fami, ketika berubahnya bau mulut, ya. Bau mulut, ya. Ketika tidak kemasukan makanan itu kan juga baunya sangat menyengat, maka dianjurkan untuk memakai siwak atau mempergunakan siwak. Siwak sendiri itu fadilahnya di dalam agama itu sudah dijelaskan oleh Nabi, ya.
rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina rakaatan bi ghairi siwak. Ya. Dua rakaat salat mempergunakan siwak itu keutamaannya ya, itu fadilahnya lebih utama dibandingkan dengan salat 70 rakaat tanpa mempergunakan siwak ya. Jadi itu kalau memang nggak punya kayu arok ya dengan menggunakan kain atau pucuknya pakaian ini bisa. Nah, kita lanjutkan. Ya Ali yuhi Ali. Ya Ali yuhi Ali, alaika natepono sira. Alaika natepono sira bisolati kelawan salat. Bisolati kelawan salat fi auqatiha ing dalem pira-pira waktune salat. Fi auqatiha ing dalem pira-pira waktune salat. Fa innaha mongko sak temene as-salatu fi auqatiha ra'sun iku sirai. Ra'sun iku sirah ra'su kulli fadilatin iku pokoke saben-saben keutamaan. Wasanamu kulli ibadatin lan dadi punuke saben-saben ibadah. Selanjutnya adalah tentang salat sesuai dengan waktunya atau salat fi awali waktiha. Ya, itu sangat dianjurkan juga oleh Nabi Muhammad SAW karena itu merupakan pokok daripada ibadah. Ya, apalagi kita bisa melaksanakan salat jamaah itu lebih utama lagi ya fadilahnya. Salatul jamaati afdalu min salatil faddi bisabain wa isrina darajatan. Salat yang sendiri, salat jamaah itu lebih utama daripada salat sendiri. Bandingannya adalah 27 derajat ya. Nabi juga pernah ditanya oleh sahabat ya, amal yang paling utama itu apa? Wahai Nabi, Nabi pun menjawab bahwa as-salatu fi awwali waktiha, salat tepat pada waktunya. Tuh. Kita lanjutkan. Ya Ali yuhi Ali, ya Ali yuhi Ali, ya Ali yuhi Ali, tamanna ngarep Jibrilu sapa malaikat Jibril ayyakuna ing yen to ana sapa Jibril iku mimbani Adama setengah saking anak Adam, mimbani Adama iku setengah saking anak Adam, lisabai khisalin krana pitu pira-pira pekerti, lisabai khisalin krana pitu pira-pira pekerti. As-shalawatu rupane pira-pira salat al-khamsi kang 5 ma'al imami ing dalam sertane imam, wa mujalasatil ulama'i lan jagongan karo ulama, wa mujalasatil ulama ilan sesrawungan karo ulama, wa iyadatil maridi lan nyambangi wong kang loro, wa iyadatil maridi lan nyambangi wong kang loro, wa tasyi'il janazati lan ngetutno jenazah, wa saqyil ma'i lan ngombeni banyu, wasulhi lan dami'aken bainal itsnaini ing dalem wong loro, wa ikramil jari lan mulyaaken tangga, wa ikramil jari lan mulyaaken tangga, wal yatimi lan anak yatim, fakhris mongko lupa sira ala dalika ing atase mengkono sabai khisal. Selanjutnya pesan Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Ali, Nabi pernah berkata bahwa malaikat Jibril itu pernah atau berharap sekali pengen jadi manusia. Malaikat Jibril itu merupakan apa ya? Pemimpinnya para malaikat. Beliau pengen jadi manusia. Berarti apa? Itu menunjukkan istimewanya manusia karena ada apa? Ada sesuatu yang dianggap apa? Istimewa. Apa saja yang ada tujuh hal yang dianggap istimewa.
oleh malaikat Jibril. Yang pertama adalah as-shalawatil khamsi. Salat 5 waktu ma'al imami, bersama dengan imam. Apa kalau tidak lain namanya adalah salat jamaah. Salat jamaah sendiri di zamannya Nabi itu sangat dianjurkan ya. Bahkan Nabi itu pernah membuat peringatan kepada para sahabat. Barang siapa yang enggak melaksanakan sholat jamaah, ya khusus bagi laki-laki itu ya, maka apa yang dilakukan? Yaitu membakar rumahnya sahabat itu ya. Bahkan ada salah satu sahabat yang pernah tanya kepada Nabi, Abdullah bin Umi Maktum itu ya, beliau merupakan orang yang buta, tidak bisa melihat. Beliau tanya kepada Nabi, wahai Nabi, keadaanku seperti ini, yaitu aku tidak bisa melihat. Apakah saya tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat jamaah? Nabi pun menjawab, kamu masih mendengarkan adzan? Kamu masih mendengarkan adzan? Iya. Maka engkau masih dianjurkan untuk melaksanakan sholat jamaah. Maka Abdullah bin Maktum tersebut melaksanakan sholat jamaah walaupun ada keterbelakangan fisiknya, seperti beliau tidak bisa melihat tersebut. Ya. Bahkan sahabat Umar dulu pernah ya, ketika sore hari beliau mengunjungi ladangnya. Kemudian pas ketika pulang, beliau berpapasan dengan para sahabat yang setelah melaksanakan sholat jamaah, dan beliau berkata, wahai sahabat, sholat jamaah asar sudah selesai. Salah satu sahabat berkata, iya sudah. Maka sahabat Umar pun menyesal karena tidak bisa melaksanakan sholat jamaah bersama dengan Kanjeng Nabi. Kemudian dia mewakafkan dan memberikan segala tanahnya itu, mewakafkan tanahnya tersebut untuk kepentingan umat Islam, gara-gara tertinggal bahkan tidak melaksanakan sholat jamaah asar tersebut. Itu yang pertama ya, sholat jamaah. Terus yang kedua dalam mujalasatil ulama'i, duduk bersama dengan orang yang alim. Pasti ketika kita duduk bersama orang-orang alim, apa yang keluar dari mulut mereka itu merupakan isinya ilmu. Bahkan ketika kita duduk kemudian mengikuti pengajian, tidak membawa pulpen yang digunakan untuk menulis keterangan-keterangannya, maka itu lebih baik ya daripada memerdekakan 1000 budak. Itu yang pertama. Ketika kita duduk di majelis kemudian mengikuti pengajian, tidak mencatat apa-apa yang penting, maka fadilahnya itu sama dengan memerdekakan 1000 budak. Yang kedua, ketika kita melihat orang yang alim ya, orang yang berilmu, fadilahnya adalah lebih utama daripada mensodakokan 1000 kuda fisabilillah yang tujuannya di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, fadilahnya orang-orang yang berilmu. Ketika kita bertemu dengan orang yang berilmu adalah ketika kita mengucapkan salam kepada orang yang berilmu, apa fadilahnya? Itu lebih utama daripada melaksanakan ibadah selama 1000 tahun. Jadi itu ya keutamaannya mujalasatul ulama, sampai sampai malaikat Jibril pengen menjadi manusia. Nah, yang ketiga adalah wa'iyadatil marid, mengunjungi orang yang sakit. Nah, orang yang sakit itu apa ya? Mereka butuh butuh hiburan biasanya ya. Caranya apa? Ya kita datangi kemudian kita doakan, itu mereka sudah bahagianya bukan main ya. Watasyi'il janazah, dan mengikuti jenazah ya, ketika ada orang yang meninggal, baik itu tetangga kita ataupun orang yang berada di sekitar kita, maka disunatkan untuk ikut dalam mengikuti atau mengiringi jenazah.
Nabi pernah berkata kalau fadilahnya atau keutamaannya mengikuti jenazah sampai di tempat pemakamannya adalah ganjarannya seperti dua gunung Uhud. Wasakil ma, dan memberikan minum kepada orang, ya. Wasakil ma, memberikan minum kepada orang yang membutuhkan. Wasulhi bainatsnaini, dan mendamaikan dua orang yang berselisih. Wa ikramil jari, dan memuliakan tetangga. Tetangga adalah orang yang dari arah barat itu 40, dari arah timur 40, arah selatan 40, dan dari arah utara juga 40. Itu semuanya adalah tetangga. Maka cara memuliakan tetangga itu salah satunya Nabi pernah berpesan kalau membuat makanan hendaknya melebihkan kuahnya, karena nanti jangan sampai tetangga kita itu cuma diicipi baunya saja. Nah, dan itu masih dijaga tradisinya oleh masyarakat Jawa, ya. Biasanya kalau punya hajatan mereka pasti ater-ater, ya, memberikan sebagian dari makanan ke tetangganya. Tuh, bahkan satu dusun itu insya Allah masih terjaga kalau di Jawa ini, ya. Nah, selanjutnya yaitu wa ikramil yatim, dan memuliakan anak yatim, ya. Memuliakan anak yatim. Nabi pernah bersabda, orang yang menanggung anak yatim atau mengasihi anak yatim itu besok di surga itu hakada, ya, seperti ini, bersama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Digambarkan jari tengah dan jari telunjuk ini saking dekatnya, karena apa? Dia mau mengasihi dan menanggung anak yatim. Fakhris ala dalika, maka hendaklah engkau berusaha untuk melakukan 7 hal tersebut. Jika memang dari 7 hal tersebut kita tidak bisa melakukan, ya paling enggak 2 atau 3 ataupun 1, ya, yang bisa kita lakukan secara istiqomah. Paling enggak sholat jamaah dan mujalasatul ulama, itulah aktif dalam mengikuti pengajian. Selanjutnya adalah ya Ali yuhi Ali, ya Ali yuhi Ali, sholli sholato siro billaili ing dalem waktu wengi, walau kahal bisyatin, senajan koyok meresusu wedhus, fal musalli mongko utawi wong kang salat billaili ing dalem waktu wengi, ahsanun nasi iku luwe bagus-baguse menungso, wajahan apane wajahi. Ya, pesan Nabi selanjutnya yaitu menganjurkan kepada kita untuk istiqomah dalam melaksanakan sholat malam, walaupun cuma sebentar. Di sini digambarkan memerah susunya kambing, itu kan, ya, sebentar, walaupun paling enggak cuma 2 rakaat melaksanakan sholat malam. Fal musalli billaili, maka orang yang mengistiqomahkan dalam melaksanakan sholat malam itu adalah orang yang wajahnya bagus, dianggap sebagai wajahnya sempurna, ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari bab sesuci, yaitu wudu dan juga sholat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang sehingga bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya, ya. Khususnya melaksanakan puasa Ramadan dan menjalankan puasa tanpa halangan apapun, ya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.